Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah pengembangan desain PTK. Perkenalkan, nama saya Mia Islamia yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah saya sendiri yaitu Mia Islamia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka diskusi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Mia Islamia untuk membacakan materi yang pertama. Pembahasan pada diskusi hari ini yang pertama adalah pengertian desain penelitian tindakan kelas, kemudian langkah-langkah dalam menerapkan model PTK, yang ketiga adalah model-model desain penelitian tindakan kelas, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian desain PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian bervisi pemberdayaan. Peneliti membuat rancangan tindakan berdasarkan permasalahan yang selama ini dialami dan dirasakan oleh suatu kelompok komunitas. Desain penelitian adalah rancangan struktur dan strategi untuk melakukan investigasi dalam rangka menjawab pertanyaan, penelitian atau pengujian hipotesis, atau pengendalian varian. Rancangan adalah keseluruhan skema penelitian yang meliputi garis besar apa yang akan dilakukan oleh peneliti dari menuliskan hipotesis dan implikasi operasionalnya pada analisis data. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam menerapkan suatu model PTK. Yang pertama adalah ide awal. Ide tentang perlunya dilakukan PTK semestinya datang dari guru yang telah menyadari adanya suatu permasalahan dalam kelas yang diasuhnya. Kemudian yang kedua, penentuan tema dan judul. Tema merupakan rumusan umum yang mengandung substansi konseptual. Contoh temanya, pengembangan sensitivitas kurikulum terhadap lingkungan belajar di rumah. Judulnya, peningkatan efektivitas pendidikan melalui partisipasi orang tua. Yang ketiga adalah implementasi tindakan. Implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Strategi apa yang digunakan, materi apa yang diajarkan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan, observasi, atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau fasilitator yang memang diberi tugas untuk hal itu. Pada saat memonitoring, pengamat harus mencatat semua peristiwa atau hal yang terjadi di kelas penelitian. Selanjutnya ada refleksi. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan istilah refleksi ialah upaya evaluasi yang dilakukan oleh para kobator atau partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang dilaksanakan. Kemudian penyusunan laporan. Laporan hasil penelitian PTK seperti halnya jenis penelitian yang lain, yaitu disusun sesudah kerja penelitian di lapangan berakhir. Kemudian kepada siapa hasil PTK dilaporkan. PTK lebih bersifat individual, artinya bahwa tujuan utama bagi PTK adalah self-improvement melalui self-evaluation dan self-reflection yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah model-model desain PTK. Yang pertama adalah model Kurt-Lewin yang pertama itu menyusun perencanaan, yang kedua melaksanakan tindakan, yang ketiga melaksanakan pengamatan, dan yang keempat melakukan refleksi. Kemudian selanjutnya model Khames dan MC-Taggart. Yang pertama itu planning, yang kedua itu acting, yang ketiga itu observing, dan yang keempat itu reflecting. Kemudian model John Elliot terdiri dari yang pertama itu identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian penyelidikan, yang ketiga itu rencana umum, yang keempat itu implementasi langkah tindakan. Selanjutnya memonitor implementasi, kemudian penyelidikan, dan yang terakhir itu merevisi ide umum. Kemudian ada model Hopkins.
Hopkins 1993-1991 menyusun desain tersendiri sebagai berikut. Yang pertama itu dia mengambil start audit, kemudian perencanaan konstruk, perencanaan tindakan atau target, tugas, kriteria keberhasilan, implementasi dan evaluasi, cek hasil, pengambilan start audit dan pelaporan. Kemudian ada model McKernan, terdiri dari yang pertama analisis situasi, kemudian yang kedua hipotesis penelitian, yang ketiga perumusan dan klarifikasi permasalahan, dan yang keempat adalah perencanaan tindakan. Kemudian yang kelima itu penerapan tindakan dengan memonitoringnya, yang keenam itu ada evaluasi hasil tindakannya, yang ketujuh itu refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian model PTK menurut Ebut terdiri dari yang pertama itu di perencanaan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakannya, kemudian yang ketiga pengamatan terhadap tindakan, yang keempat refleksi terhadap tindakan. Nah, kesimpulannya bahwa desain penelitian itu rancangan, struktur, dan strategi untuk melakukan investigasi dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesis atau pengendalian varian. Rancangan adalah keseluruhan skema penelitian yang meliputi garis besar apa yang akan dilakukan oleh peneliti dari menuliskan hipotesis dan implikasi operasionalnya pada analisis data. Terdapat 6 model desain PTK, diantaranya yang pertama itu model Kurt Lewin, model John Elliott, model Hopkins, model McKernan, dan model menurut Ebut. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.